Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan UIL 2011 bagian 551 tentang pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik persyaratan umum. Kelompok 1 beranggotakan Ade Maulana, Dafa Maulana, Diaul Haq, Hasan Sarito, Naufal Surya, dan Rian Fardon. Oke, kita langsung saja ke materi. Pendahuluan. 510.1 ruang lingkup. Standar ini menyiapkan persyaratan umum agar sesuai dengan tindakan proteksi untuk keselamatan persyaratan agar berfungsi dengan benar untuk penggunaan instalasi yang dimaksudkan dan persyaratan yang sesuai terhadap pengaruh eksternal yang akan dihadapi. 510.2 acuan normatif. Acuan dokumen normatif berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan bertanggal hanya berlaku edisi yang mengacu. Untuk acuan tanpa tanggal berlaku edisi terakhir dan dokumen, termasuk amandemennya yang mengacu. AIC 668/2/11 tahun 1981. Environmental Testing Part 2 tes KA Saltmais. 510.3 Mod umum. Setiap jenis perlengkapan harus dipilih dan dipasang sedemikian sehingga dapat sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan persyaratan relevan dalam bagian lain UIL. 511 kesesuaian dengan standar. 511.1 setiap bagian perlengkapan harus memenuhi standar terkait dan sebagai tambahan memenuhi standar ISO yang dapat diterapkan. 511.2 bila tidak ada standar ISO yang diterapkan, bagian perlengkapan terkait harus dipilih dengan kesepakatan khusus antara personel yang menentukan spesifikasi dan yang instalator. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh kawan saya. Saya akan melanjutkan kawan saya Ade Maulana. 512 kondisi operasional dan pengaruh eksternal. 512.1 kondisi operasional. 512.1.1 voltase perlengkapan harus sesuai untuk voltase nominal. Nilai efektif untuk A.B. Instalasi jika dalam instalasi IT konduktor netral terdistribusi. Perlengkapan yang dihubungkan antara fase dan netral harus diinsulasi untuk voltase antar fase. 512.1.2 arus perlengkapan harus dipilih untuk arus desain. Nilai efektif untuk A.B. yang harus dihantarkan dalam pelayanan normal. Perlengkapan juga harus mampu untuk menghantarkan arus yang mungkin mengalir dalam kondisi abnormal untuk periode waktu yang ditentukan oleh karakteristik dari gawai proteksi. 512.1.3 frekuensi. Jika frekuensi mempunyai pengaruh pada karakteristik perlengkapan, frekuensi pengenal perlengkapan harus sesuai dengan frekuensi arus dalam sirkuit terkait. 512.1.4 daya perlengkapan yang dipilih dari karakteristik dayanya harus sesuai untuk kondisi operasional normal dengan memperhitungkan faktor beban. 512.1.5 tentang kompatibilitas, kecuali jika tindakan hati-hati yang sesuai diambil selama pemasangan, semua perlengkapan harus dipilih sedemikian sehingga tidak akan menyebabkan efek yang merusak pada perlengkapan lain
maupun mengganggu suplai selama pelayanan normal, termasuk operasi penyaklaran. 5.12.2 Pengaruh eksternal. Perlengkapan listrik harus menunjukkan karakteristik perlengkapan yang perlu pengaruh eksternal yang akan dialami oleh perlengkapan. 5.12.2 Jika perlengkapan berkaitan dengan konstruksinya tidak mempunyai karakteristik yang relevan terhadap pengaruh eksternal di lokasinya, namun boleh digunakan pada kondisi yang tersedia dalam proteksi tambahan yang sesuai pada pemasangan instalasi. 5.12.2.3 Jika pengaruh eksternal yang berlainan secara simultan, pengaruh ini dapat mempunyai efek independen atau bersama dan tingkat proteksi harus disediakan yang sesuai. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dava Maulana. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dava Maulana. 5.12.2.4 Pemilihan perlengkapan sesuai dengan pengaruh eksternal tidak saja untuk berfungsinya secara baik, tetapi juga untuk memastikan keandalan dari tindakan proteksi untuk keselamatan sesuai dengan persyaratan kuil secara umum. 5.13 Kemungkinan dapat diakses. 5.13.1 Umum. Semua perlengkapan termasuk perkawatannya harus disusun sedemikian sehingga memungkinkan beroperasi, pemeriksaan dan pemeliharaan dan akses ke hubungannya. 5.14 Identifikasi umum. Harus dilengkapi dengan label atau sarana yang sesuai untuk identifikasi untuk menandakan tujuan perlengkapan hubung, bagi dan kendali, kecuali tidak terdapat kemungkinan terhadap keraguan-raguan. 5.14.2 Sistem perkawatan. Perkawatan harus disusun atau ditandai sedemikian sehingga dapat dikenali untuk pemeriksaan, pengujian, perbaikan, atau perubahan instalasi. 5.14.3 Identifikasi untuk konduktor netral dan proteksi. 5.14.3.1 Identifikasi untuk konduktor netral dan proteksi yang terpisah harus sesuai IEC 60446. 5.14.3.2 Konduktor PEN jika diinsulasi harus ditandai dengan salah satu metode berikut. Hijau strip kuning sepanjang jalurnya dengan sebagai tambahan penandaan biru muda pada terminasinya, atau biru muda sepanjang jalurnya dengan sebagai tambahan penandaan hijau strip kuning pada terminasinya. 5.14.4 Gawai proteksi. Gawai proteksi harus disusun dan diidentifikasi sedemikian sehingga sirkuit yang diproteksi dapat mudah dikenali. Untuk tujuan ini, mungkin lebih mudah untuk mengelompokkannya dalam panel distribusi. 5.14.5.1 Bila sesuai, gambar, skema atau tabel menurut seri IEC 61346-1 dan IEC 61082 harus dilengkapi, khususnya menandai jenis dan komposisi sirkuit, titik penggunaan yang dilayani, jumlah dan ukuran konduktor, jenis perkawatan. Karakteristik yang perlu untuk identifikasi dari gawai yang melakukan fungsi proteksi, isolasi, dan penyaklaran dan lokasinya. 5.14.5.2 Lambang yang digunakan harus dipilih dari IEC 60617. Sekian, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, presentasi akan saya lanjutkan. Untuk selanjutnya 5.15 Pencegahan terhadap pengaruh merusak bersama. 5.15.1
Perlengkapan harus dipilih dan dipasang sedemikian sehingga tercegah sembarang pengaruh yang merusak antara instalasi listrik dan sembarang instalasi non-listrik. Perlengkapan yang tidak dilengkapi dengan plat belakang tidak boleh dipasang pada permukaan bangunan kecuali persyaratan berikut dipenuhi. Persyaratan pertama, penerusan voltase ke permukaan bangunan dicegah. Yang kedua, pemisah api dilengkapi antara perlengkapan dan permukaan bangunan yang dapat terbakar. Jika permukaan bangunan non-metal dan tidak dapat terbakar, tidak perlu ada penambahan tindakan yang disyaratkan. Jika tidak, persyaratan ini dapat dipenuhi dengan salah satu dari tindakan berikut. Tindakan yang pertama, yaitu jika permukaan bangunan mengandung metal, maka harus diberi ikatan penyama ke konduktor proteksi atau konduktor PE, atau ke konduktor ikatan ekuipotensial dari instalasi, sesuai pada poin 413.1.6 dari IEC 60364/4/41 dan IEC 60364/5/54. Persyaratan yang kedua, jika permukaan bangunan dapat terbakar, maka perlengkapan harus dipisahkan dari dinding dengan lapisan material insulasi, diantaranya yang sesuai yang mempunyai peringkat penyalaan FH menurut IEC 60707. 515.2. Bila perlengkapan yang mengalirkan arus dengan jenis yang berbeda atau voltase yang berlainan dikelompokkan pada rakitan bersama, misalnya panel distribusi, kubikel atau meja atau kotak kendali, maka semua perlengkapan yang terdapat pada salah satu jenis arus atau sembarang voltase dipisahkan secara efektif bila diperlukan untuk menghindari pengaruh merusak bersama. 515.3 Kompatibilitas elektromagnetik. 515.3.1 Pemilihan tingkat kekebalan dan emisi. 515.1.1 Derajat imunitas dari perlengkapan harus memperhitungkan pengaruh elektromagnetik yang dapat terjadi jika dihubungkan dan dipasang seperti penggunaan normal, dengan memperhitungkan tingkat kontinuitas yang dimaksudkan untuk pelayanan yang perlu untuk penerapannya. 515.3.1.2 Perlengkapan harus dipilih dengan tingkat emisi yang cukup rendah, sehingga tidak dapat menyebabkan interference elektromagnetik disebabkan oleh konduksi listrik atau penerusan di udara dengan perlengkapan listrik lainnya di dalam maupun di luar bangunan. Jika sarana mitigasi harus dipasang untuk meminimalkan emisi. Oke, sekian mungkin presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Lampiran arus konduktor proteksi untuk perlengkapan yang diizinkan. Yang pertama, arus konduktor proteksi. Harus diambil tindakan dalam instalasi dan dalam perlengkapan untuk mencegah arus konduktor proteksi yang berlebih yang mengganggu keselamatan atau penggunaan normal dari instalasi listrik. Persyaratan untuk mencegah arus konduktor proteksi yang berlebih dari perlengkapan yang menggunakan listrik. Persyaratan untuk perlengkapan listrik yang menyebabkan pada kondisi operasi normal harus mengalir pada konduktor proteksi, harus memungkinkan penggunaan normal dan sesuai dengan proteksi yang tersedia. Batas AB maksimum dari arus konduktor proteksi pada perlengkapan pengguna listrik. Batas berikut berlaku untuk perlengkapan yang disuplai pada frekuensi pengenal 50 Hz atau 60 Hz. A. Perlengkapan yang menggunakan tusuk kontak yang dilengkapi dengan sistem tusuk kontak fase tunggal atau multifase dan kotak kontak dengan julot sampai dengan 32A. B. Perlengkapan penggunaan listrik untuk hubungan permanen dan perlengkapan stasioner penggunaan listrik. Kedua-duanya tanpa tindakan khusus untuk konduktor proteksi atau perlengkapan dengan penggunaan tusuk kontak yang terpasang dengan sistem tusuk kontak dan kotak kontak fase tunggal atau multiphase.
dengan nilai pengenal lebih dari 30A. Nilai batas diberikan dalam lampiran B dari IEC 61140. C. Perlengkapan penggunaan listrik untuk hubungan permanen yang dimaksudkan untuk dihubungkan pada konduktor proteksi yang diperkuat. Yang kedua, arus konduktor proteksi A.S. Dalam penggunaan normal, perlengkapan A.B tidak boleh membangkitkan arus dengan komponen A.S. dalam konduktor proteksi yang dapat mempengaruhi berfungsinya gawai arus sisa atau perlengkapan lain dengan baik. Mungkin itu saja dari saya dan akan dilanjutkan kembali oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Kelengkapan dalam perlengkapan dalam hal hubungan ke sirkuit konduktor proteksi yang diperkuat untuk arus konduktor proteksi melebihi 10 mA. Yang berikut harus dilengkapi dalam perlengkapan penggunaan listrik. Terminal hubungan yang didesain untuk hubungan konduktor proteksi dengan ukuran paling sedikit 10 mm atau 16 mm. Terminal kedua yang disediakan untuk hubungan konduktor proteksi dengan luas penampang yang sama dengan konduktor proteksi normal, sehingga menghubungkan konduktor proteksi kedua ke perlengkapan penggunaan listrik. Informasi untuk perlengkapan yang dimaksudkan untuk hubungan permanen dengan konduktor proteksi yang diperkuat, nilai arus konduktor proteksi harus dilengkapi oleh pabrikan dan dokumentasinya, dan harus memberikan indikasi dalam petunjuk untuk instalasi bahwa perlengkapan harus dipasang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kelebihan, ambil saja kembaliannya, dan apabila ada kekurangan, cari saja sendiri di PUIL 2011 bagian 5/51. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.